Kufa bukanlah kota yang tenang. Ia lahir dari pergolakan, tumbuh dalam konflik, dan hidup dari perdebatan. Di sanalah politik, kekuasaan, dan agama saling tarik-menarik dengan begitu keras. Di kota seperti itu, berbicara bisa menyelamatkan, tapi juga bisa membunuh. Di tengah Kufa yang penuh kegaduhan, hiduplah seorang lelaki yang memilih jalan paling sunyi. Namanya Ibrahim Nakai. Ia tidak dikenal karena keberanian lidahnya, tapi karena ketakutannya yang mendalam kepada Allah. Ibrahim tumbuh dalam sebuah rumah yang dipenuhi ilmu. Pamannya, Al-Aswad bin Yazid, adalah murid setia dari Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal keras dalam kejujuran dan sangat dalam pemahaman fikihnya. Dari kecil, Ibrahim telah terbiasa mendengar atsar sahabat, bahkan sebelum ia memahami seluk-beluk permainan dunia. Sejak usianya masih sangat muda, ia sudah tahu satu hal yang fundamental. Ilmu bukanlah alat untuk berkuasa, tapi sebuah beban yang sangat berat, yang bahkan bisa menghancurkan pemiliknya jika tidak dijaga dengan baik. Ia menghafal ribuan hadis. Ia memahami fatwa-fatwa para sahabat. Ia menguasai kias dan penalaran logis. Tapi yang paling menonjol darinya bukanlah kecerdasannya yang luar biasa, melainkan kehati-hatiannya yang ekstrem. Jika orang lain ditanya lalu dengan cepat menjawab, Ibrahim justru ditanya lalu terdiam. Diamnya bukan diam yang kosong. Diamnya adalah diam yang penuh dengan rasa takut kepada Sang Pencipta. Suatu kali ia pernah berkata, "Aku pernah hidup di zaman ketika seseorang lebih takut berfatwa daripada takut kehilangan seluruh dunia." Kalimat itu bukanlah sekadar nostalgia. Itu adalah sebuah kritik yang sangat tajam pada generasinya sendiri, yang mulai berani berbicara tentang agama tanpa rasa takut. Di Kufah, para penguasa sering mencari ulama, bukan untuk belajar dan meminta nasihat, tapi seringkali untuk mencari pembenaran atas kebijakan-kebijakan mereka. Banyak ulama yang datang menghadap, banyak yang tergoda oleh gemerlap kekuasaan. Tapi Ibrahim tidak. Jika ia mendengar aparat istana datang mencarinya, ia akan menghilang. Jika ia mendengar istana memanggil, ia akan menutup rapat pintu rumahnya. Ini bukan karena ia seorang pengecut, tapi karena ia sangat sadar bahwa satu fatwa yang dipaksakan atau dipesan bisa menjadi saksi bisu kezaliman seumur hidup. Suatu hari, seseorang bertanya kepadanya dengan penuh keheranan, "Mengapa engkau selalu lari dari penguasa?" Ibrahim menjawab dengan pelan dan penuh makna, "Aku takut pada pertanyaan Allah kelak, bukan pada pertanyaan mereka." Ini menunjukkan betapa dalam pertanggungjawabannya kepada Tuhan, melebihi ketakutannya pada manusia sekuat apapun. Meskipun sangat berhati-hati, fatwa-fatwa Ibrahim dikenal sangat kuat dan rasional, tapi tidak pernah liar atau melampaui batas. Ia selalu menimbang dalil dari Al-Quran dan Sunnah, adat kebiasaan masyarakat setempat, dan realitas kehidupan, tanpa pernah merusak atau mengabaikan nas yang sudah jelas. Ia tidak bermain-main dengan logika tanpa landasan iman, dan juga tidak bersembunyi di balik teks tanpa menggunakan akal sehatnya. Karena pendekatan inilah, fikih Kufah tumbuh menjadi sebuah bangunan yang kokoh tegas tapi tetap adil. Majelis ilmunya tidak pernah ramai, tidak juga gemerlap dengan ribuan murid. Tapi siapapun yang duduk di sana tahu pasti bahwa setiap kata yang keluar dari lisan Ibrahim lahir dari ketakutan yang matang dan pertimbangan yang mendalam. Murid-muridnya mencatat setiap pelajarannya dengan sangat hati-hati. Di antara mereka, ada seorang murid brilian bernama Hamad bin Abi Sulaiman. Kelak, Hamad inilah yang akan mengajarkan ilmu yang ia dapatkan dari Ibrahim kepada seorang pemuda cerdas yang kemudian dikenal sebagai Imam Abu Hanifah. Jalan sunyi yang ditempuh oleh Ibrahim Nakai ke-1 ternyata menjadi fondasi bagi salah satu mazhab fikih terbesar dalam sejarah umat Islam. Ironisnya, Ibrahim sendiri tidak pernah ingin dikenal. Ia lebih takut pada popularitas daripada takut pada kemiskinan. Ia sangat paham bahwa sebuah nama besar seringkali bisa membunuh keikhlasan secara perlahan-lahan. Hidupnya sangat sederhana. Ia tidak pernah menumpuk harta. Ia juga tidak berambisi mencari murid yang banyak. Ia hanya ingin satu hal: selamat saat berhadapan dengan Allah di hari penghakiman kelak. Saat Ibrahim Nakai wafat, Kufah tidak gaduh. Tidak ada prosesi pemakaman yang megah atau upacara besar-besaran. Tapi para ulama di masanya tahu, satu tiang penyangga ilmu telah runtuh. Satu penjaga gerbang kehati-hatian telah pergi untuk selamanya. Dan dunia ini yang selalu tergesa-gesa untuk bicara dan berkomentar telah kehilangan seseorang yang punya keberanian besar untuk berkata, "Aku tidak tahu." Kisah Ibrahim Nakai ke-1 meninggalkan sebuah pelajaran yang mungkin terasa pahit di zaman kita. Ilmu bukan tentang siapa yang paling cepat menjawab. Ilmu adalah tentang seberapa besar rasa takut kita untuk salah saat menjawab. Dan di zaman ketika semua orang ingin didengar, ingin viral, dan ingin berbicara, justru sikap diamnya Ibrahim menjadi suara yang paling lantang dan paling menggugah jiwa.
Terima kasih sudah menyimak kisah inspiratif ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran berharga darinya. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.